Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen ya. Kali ini kita berada di desa adat Penglipuran ya. Sekarang jam 8 pagi, saya berangkat awal sekali dari rumah karena takut nanti setelah mungkin festivalnya buka, maka pengunjung akan membludak dan mungkin mengalami sedikit kesulitan dalam mereview bonsai di sini. Ya, saya berada di desa adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran ini adalah salah satu desa tujuan wisata di Bali yang mendapatkan penghargaan tahun 2017 dari UNESCO adalah salah satu desa terbersih di dunia dan juga mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu penghargaan Kalpataru, bagaimana tentang kelestarian lingkungan baik dari perorangan ataupun dari kelompok. Jadi desa ini mendapat juga penghargaan dari pemerintah, yaitu penghargaan Kalpataru. Kalpataru dalam bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Nah, jadi di sana ada arti yang sangat mendalam. Pohon kehidupan. Tidak jauh dari bonsai yang akan kita review. Jadi pada momen ini atau saat ini diadakan Penglipuran Festival yang biasanya diadakan di akhir tahun ya, atau di bulan Desember. Jadi PPBI Cabang Bangli bekerja sama dengan Penglipuran Festival mengadakan pameran lokal bonsai dari kelas bahan dan kelas jadi. Jadi hanya ada 2 kelas. Nanti kita akan keliling-keliling dan melihat bonsai-bonsai yang dipamerkan. Saya juga ada satu berpartisipasi, bonsai saya juga ikut di sini. Jadi kita akan lihat-lihat nanti, juga melihat adat ataupun istiadat ataupun gaya bangunan yang ada di desa Penglipuran ini. Ya, para sahabat, di desa ini berada di kawasan Kabupaten Bangli dengan ketinggian yang cukup dan memiliki udara yang sangat sejuk dan bersih ya. Jadi tatanan dari taman, jalan, konsep-konsep perumahan itu sangat terjaga kelestariannya dari adatnya yang turun-temurun ya. Bahkan dari arsitek bangunannya pun menggunakan bahan yang sangat sangat berciri khas desa Penglipuran. Jadi mereka menggunakan bilah bambu yang digunakan sebagai atap ataupun sebagai dinding, sebagai tiang. Jadi dominan bambu ya. Jadi itu adalah merupakan ciri khas dari desa Penglipuran. Kemungkinan itu mereka mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah tentang menjaga keseimbangan ataupun kelestarian lingkungan hidup. Yang saya tahu sendiri, lebih dari 40% dari kawasan desa adalah merupakan hutan bambu. Jadi kelestarian inilah yang mendapat apresiasi dari negara kita ataupun dari luar, dari organisasi-organisasi dunia. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, oke sahabat, sekarang saya berada di rumah teman saya ya, teman baik saya, Oyan Syukur, beliau Oyan Syukur. Jadi di desa Penglipuran ini banyak sekali hal yang terjadi ya, untuk mau menarik minat wisatawan untuk bisa berlibur ataupun sekedar menikmati suasana desa Penglipuran yang asri, baik dari kuliner ataupun dari beverage-nya atau minumannya. Jadi sangat terkenal sekali dan menjadi ikon bahwa Loloh Cencem Penglipuran ini sudah menjadi minuman yang bisa dikatakan spesifik dari desa Penglipuran, dan juga kulinernya yang itu jair nyanyat ya, ikan mujair yang diolah, masaknya itu sistemnya menggunakan nyat-nyat. Kalau di Bali kita menyebutnya seperti itu. Kalau di nasional ataupun di Indonesia saya kurang mengerti kalaupun kuliner. Dan di desa Penglipuran sendiri juga sudah menyediakan villa-villa atau room yang bisa stay untuk 1 ataupun 2 malam. Jadi mereka bisnisnya sudah berkembang untuk bisa menopang perekonomian di desa ini. Oke sahabat, kita lanjut.
Ya, sudah disuguhkan kopi oleh keluarganya beliau yang syukur. Jadi kita ngopi dulu, rehat sejenak, nanti kita lanjut keliling-keliling mereview pohon-pohon bonsai. Oke para sahabat, jadi kita akan mereview dan keliling melihat bonsai-bonsai yang dipamerkan ataupun didisplay di Penglipuran Festival ini. Jadi tampilan bonsai di sini sangat menarik ya, dan sangat sangat lestari kelihatan karena menggunakan meja dari bambu, bahkan pembatasnya pun dari bambu. Jadi merupakan ciri khas dari Penglipuran sendiri. Jadi menampilkan dua sisi bagaimana bonsai ini dengan tampilan tokonomanya, bisa dibilang dengan tampilan tokonoma, menggunakan bilah ataupun batang bambu. Kemarin sudah dilakukan penjurian oleh para juri, dewan juri. Kalau tidak salah, Pak Gede Suyono, Pak Yok, dan Pak Gede Agus Sandrawan ya, atau Pak Basur. Dan juga sudah melakukan penancapan bendera sekitar jam 2 ataupun jam 3 sore kemarin. Tapi saya tidak bisa hadir ya. Oke para sahabat, bonsainya terdisplay sangat istimewa ya, menggunakan meja dari bambu, bahkan pembatasnya pun dari bambu ya, merupakan ciri khas dari Desa Penglipuran. Kemarin penutupan Pamnas Tabanan dengan penerimaan pohon di Desa Penglipuran itu adalah hari yang sama. Jadi ada kendala di sana di mana kolektor, penghobi ataupun penggiat bonsai melakukan pengambilan pohon di Pamnas Tabanan dan kemudian membawa kembali ke pembukaan atau penerimaan pohon di Desa Penglipuran. Jadi bisa dilihat sangat lestari bagaimana bonsai ini didisplay oleh tim panitia PPBI Cabang Bangli. Jadi antusias mereka juga sangat bagus ya untuk meramaikan daripada Penglipuran Festival ini. Jadi dalam Penglipuran Festival ini akan terjadi banyak aktivitas-aktivitas adat ataupun seni ya, akan diadakan mungkin dari perlombaan ataupun parade berkesenian. Jadi kita bisa lihat dari anak-anak Desa Penglipuran ini sudah mengenakan pakaian adatnya dan siap melakukan upacara ataupun kegiatan-kegiatan adat demi memeriahkan ataupun melaksanakan daripada Penglipuran Festival. Oke, kita lanjut. Oke, keren. Oke, para sahabat bonsai. Jadi di Penglipuran Festival ini tim panitia dari cabang PPBI Bangli mengadakan 2 kelas ya, bonsai dengan kelas bahan dan bonsai dengan kelas jadi ya. Kemarin dari Bayu Seno sendiri, dari Ketua PPBI Cabang Bangli, membuat kuota atau jumlah pohonnya terbatas. Yang pertama 250 dan kemudian berubah karena antusiasnya dari peminat bonsai banyak, kemudian berubah menjadi 450 pohon. Akan tetapi saya tidak yakin berapa jumlah pohon sekarang. Nanti saya akan konfirmasi dengan Bayu Seno ya. Ini adalah merupakan bonsai kimeng yang ya saya yakini berada di kelas bahan ya. Karena dilihat dari percabangannya masih terdapat pengelosan-pengelosan di semua titik yang nanti digunakan sebagai tajuk-tajuk utama atau percabangan utama ya. Nanti kita juga akan lihat-lihat dan berjalan melihat bonsai yang jadi sambil kita mereview pohonnya. Oke sahabat, ya. Jadi di belakang saya sudah ada pohon, saya yakin ini adalah pohon wacang ya, milik dari teman saya Wijaya Tedung yang berasal dari Bangli. Dan pohon ini adalah kebanggaan dari PPBI Cabang Bangli juga, karena ini kemarin Best in Show di Surabaya dan kemudian sebelumnya Best in Show juga di Pamnas Gianyar ya. Jadi udah 2 kali Best in Show semenjak dipegang oleh Wijaya Tedung ya.
Jadi ini adalah bonsai wacang ya, wahong yang disambung dengan sancang. Kalau jenis wahongnya kemungkinan ini adalah wahong laut dari gerakannya, dan kemudian diokulasi dengan jenis sancang atau yang dari Taiwan ya. Kondisinya sangat subur, sangat sehat. Tentu saja perawatan dari Wijaya sangat intens ya, karena ini adalah merupakan pohon jadi. Jadi untuk pohon sancang dan juga jenis santigi, ketika mereka mencapai titik kematangan yang bisa dikatakan jadi, perawatannya ini sangat-sangat intensif ya. Jadi sangat ekstra, baik dari penyukuran, insek, ataupun melakukan pemupukan, baik dengan menggunakan pupuk cair, ataupun menggunakan pupuk pada medianya itu sendiri. Akan tetapi kesulitan dari merawat pohon jadi tentu saja berbeda dengan jenis pohon jadi yang dari bahan ficus, ataupun yang dari jenis-jenis yang lain, mungkin dari asem, mungkin dari serut, mungkin dari cemara atau dari jenis juniper, jauh lebih mudah ketimbang jenis yang dari sancang ataupun wacang, dan juga jenis yang dari santigi. Karena telat nyukur pun akan berdampak fatal, karena kerapatan mereka ini memang sangat luar biasa. Jadi kalau kita telat nyukur, karena rantingnya begitu rapat, jika daunnya terlalu tebal, kemungkinan besar ranting yang di dalam pads ataupun polanya ini akan mati karena terteduh dari daunnya itu sendiri. Jadi penyukurannya pun sangat intens ya. Dan pergantian media juga tidak boleh sembarangan. Karena kalau kita terlalu menggenyot ataupun melakukan pemupukan di media yang berlebih, daunnya kembali besar. Jadi tidak mengecil seperti yang diharapkan. Jadi seperti itu. Kehati-hatian juga sangat diperhatikan dalam melakukan siklus medianya. Jadi pencukuran insek dan juga media sangat diperhatikan dalam pohon jenis sancang ataupun jenis santigi yang sudah jadi. Oh ya, jadi pohon pancali ini tidak ikut serta dalam perlombaan ataupun kontes. Jadi pancali hanya digunakan untuk display sebagai apa ya? Sebagai pohon yang ikut, bisa dikatakan eksibisi untuk memeriahkan acara penglipuran festival ini. Oke sahabat, kita berada di area pohon atau bonsai yang bahan ya. Saya melihat sebuah pohon yang unik. Ini dikenal di Bali dengan pohon pule ya. Pule. Jadi untuk kategori menggunakan pohon ini sebagai bonsai memiliki tantangan yang sangat besar. Akan tetapi tidak ada kata yang tidak bisa tentunya. Jadi pohon ini mempunyai karakter yang kuat, perakaran yang bagus, ketuaan yang mumpuni ya. Akan tetapi kendalanya tentu ada. Nanti dia akan mengalami kesulitan di arah perantingan biasanya. Karena dia memiliki daun yang besar, otomatis titik tumbuh juga agak longgar jadi seperti itu. Artinya mencapai kerapatan tertentu mengalami kendala yang cukup sulit. Akan tetapi Dewan Juri tentu memiliki sebuah rasio yang rasional bagaimana pohon ini bisa mendapatkan merah, karena mereka tahu kesulitan pohon ini seperti apa. Jadi komposisinya oke, akan tetapi kalau ini pohonnya kita angkat sedikit ke arah sini, maka posisi mahkota ini akan kelihatan lebih tegak. Jadi posisi mahkota akan ditempatkan di tempat yang ini, maka pohon ini akan cenderung lebih tegak. Jadi ini terkesan agak ke belakang ya. Pohon yang sangat luar biasa. Mantap. Oke sahabat, kita berhadapan pada sebuah pohon, kalau tidak salah ya, ini berjenis bougainville, tapi yang varian India, biasanya memiliki bunga ungu ya, berbeda dengan jenisnya yang bougainville Singapura. Bougainville ini juga memiliki perantingan yang lumayan rapat, akan tetapi tidak serapat yang Singapura ya. Perbedaannya pada
bentuk daunnya. Keren sekali. Saya sangat senang sekali mereview pohon-pohon yang jarang dipakai. Artinya bonsai tidak menggunakan bahan yang itu-itu saja. Jadi untuk memancing minat pemula juga bahwa bahan apapun bisa dijadikan bonsai, akan tetapi kesabaran yang penting bagaimana kita memaksimalkan bahan-bahan tersebut. Dan kemudian di sini ada pohon yang berjenis murbei. Murbei adalah pohon jenis semak yang memiliki buah ataupun beri. Jadi seperti sianci ataupun jenis beri yang lainnya, murbei lebih ke arah semak. Jadi jarang sekali kita menemukan pohon murbei yang besar dan tinggi ya. Akan tetapi rasa berinya atau buahnya ini cukup enak ya, mendekati raspberry ya. Kalau kalian pernah menyicipi raspberry, jadi bisa dikatakan murbei ini adalah raspberry lokal. Jadi seperti itu. Cantik sekali pohonnya. Oke sahabat, sekarang kita melihat sebuah pohon yang berjenis kupalanak ya, kalau orang kita manggilnya, ataupun anggur Brazil ya. Dari batangnya sendiri mendekati daripada jambu kerikil, ataupun mendekati daripada dewan daru. Jadi corak batangnya itu mendekati pohon yang tersebut tadi. Akan tetapi dari anggur Brazil sendiri memiliki buah yang akan tumbuh nanti di batangnya. Ya, nanti kalau sudah masak akan berwarna hitam seperti warna anggur pada umumnya, karena buah anggur pada umumnya, dan rasanya juga lumayan enak. Oke, kita lanjut. Para sahabat, sekarang kita melihat sebuah pohon yang bergaya klasik ya, yang bergaya windsweep. Jadi gerakan perantingannya ini seolah-olah tersapu angin, mengikuti irama sapuan angin ya. Kalau tidak salah pohon ini berjenis asam saraf ataupun jenis yang klampis ya, masih sepupu dari Arabica ataupun klampis ireng, merupakan endemi Indonesia juga. Dari keringan, dari pergerakannya ini mendapat sebuah drama alam pohon yang mendapat kekerasan alam. Seolah-olah dia mendapatkan terpaan angin yang begitu keras, jadi terlihat percabangan ataupun perantingannya ini seolah-olah tersapu angin dari arah kanan ke kiri. Juga menampilkan ornamen bebatuan untuk lebih menguatkan sisi daripada keringan-keringan ataupun syari lainnya ini menjadi menyatu dengan drama alam tersapu anginnya. Luar biasa. Oke sahabat, di depan saya adalah pohon yang berjenis serut ya. Serut yang berjenis daun yang kecil atau bisa dikatakan yang berjenis mikro ya. Ada banyak sekali jenis serut di alam kita, baik yang berdaun besar, sedang maupun kecil. Jadi yang ini adalah yang berdaun kecil ya. Jadi kita bisa melihat kerapatannya itu berbeda. Pohon ini mempunyai konsep multiple trunk ya. Jadi batangnya satu kemudian mecah menjadi batang-batang yang menyerupai grouping. Juga bisa dibilang bergaya clump, akan tetapi lebih ke multiple trunk ya. Sangat luar biasa, ketuaannya juga sudah dapat. Oke sahabat, kita juga berhadapan dengan pohon jeruk kingkit ya. Nah, banyak juga tersebar di daerah Indonesia. Pohon ini mempunyai kematangan yang luar biasa ya. Ketuaannya sudah sangat bagus, perantingannya juga sudah cukup bagus ya. Pohon ini juga bergaya multiple trunk ya. Jadi ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang membuat batang-batang tersendiri, walaupun berawal dari satu pohon atau satu batang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang yang kemudian menjadi tajuk-tajuk ya ke atas dan menyerupai pola sebuah pohon grouping. Akan tetapi startnya dari satu base ya, atau dari satu pohon. Multiple trunk ataupun clump. Mantap. Oke para sahabat bonsai, sekarang kita berhadapan jenis santigi ya. Pohon inilah yang mendapatkan predikat Best in Show dalam pameran ataupun kontes kerjasama PPBI Cabang Bangli
dan penglipuran festival ya. Jadi 3 bendera, best in show, best stand, dan baik sekali. Seharusnya ada best in class lagi satu. Entah kenapa tidak ada. Jadi ini jenis santigi ya. Jadi pohon ini sudah malang melintang di Pamnas Indonesia, khususnya di Bali, dan sering memenangkan best in show. Kalau tidak salah pernah di Sanur juga. Kemudian predikat-predikat lain di Pamnas di Bali. Oke sahabat, kita lanjut. Keren. Oke sahabat, ini adalah pohon yang sangat menarik ya. Ketika pohon mempunyai buah ataupun bunga. Jadi di sini adalah jenis jeruk kingkit ya, yang sedang berbuah lebatnya. Banyak dari jenis-jenis pohon yang bisa dibonsai yang memiliki kelebihan-kelebihan baik daripada daun, percabangan, perantingan, buah, bahkan bunga. Jadi jeruk kingkit menampilkan pada saat ini menampilkan bagaimana pohon di alam ini yang sedang berbuah lebat ya. Biasanya berjenis yanci juga bisa dan jenis yang lain ya. Jadi jeruk kingkit ini menampilkan nuansa pohon di alam yang sedang berbuah. Kita petik satu. Nah, ini juga kita bisa makan. Rasanya seperti kita memakan kulit jeruk, akan tetapi manis dan menimbulkan rasa yang hangat pada tenggorokan. Jadi dan juga memiliki biji yang cukup besar. Jadi menurut saya manfaatnya ini bisa untuk mengatasi mungkin masalah di tenggorokan, mungkin rasa tidak nyaman sebagai pengganti permen mint ya. Jadi rasanya ini luar biasa ya. Mantap. Oke sahabat, ini pohon yang saya partisipasikan ke pameran penglipuran festival ya. Ini adalah jenis pohon Cemara sinensis yang kemarin saya wearing dari hibahan Agung PC dari Bapak Dr. Rendra ya, dari Beruang Kutub ya. Oke sahabat, jadi saya sangat bangga pohon ini mendapatkan apresiasi baik sekali dari para juri. Tentu saja kedepannya perlu hal-hal yang diperbaiki agar mendapatkan prestasi yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat bonsai, setelah tadi kita puas jalan-jalan dan mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis bonsai ataupun jenis pohon yang tidak umum bagi para teman ataupun sahabat yang pergunakan dalam bonsai atau jenis bonsai yang terkadang memiliki kesulitan mungkin daripada perantingan ataupun daripada ketuaannya nanti akan mengalami sedikit kendala dari prosesnya tentunya. Akan tetapi kuncinya adalah kesabaran itu sendiri. Jadi setelah tadi puas jalan-jalan dan belajar sedikit bagaimana tentang jenis-jenis pohon itu sendiri, sekarang saya berada di tempatnya beliau yang syukur, namanya Warung Devi kalau tidak salah. Jadi saya akan menjajal menu spesialnya itu jair nyanyat. Oke sahabat, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya Danawaya.